Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Pendidikan Agama Islam Online, kelas 6 tema 2, Ayo Membayar Zakat. Sebelum kita memulai pembelajaran online pada hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa disilahkan. Cukup? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah belajar bersama tema 3 tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana kita telah belajar tentang Asmaul Husna, ada As-Somad, ada Al-Muqtadir, ada Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Pada pertemuan kali ini, kita memasuki tema 4, akan membahas tentang zakat. Siapkan buku catatannya, silakan dicatat materi-materi yang bersifat penting. Zakat artinya menyucikan atau membersihkan. Maksudnya, zakat menyucikan jiwa dan membersihkan harta. Pengertian secara istilah, zakat adalah memberikan sebagian harta kekayaan atau sebagian rezeki kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Jadi siapa yang menerima itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib ain atau fardu ain. Berarti ketika tidak mengeluarkan dosa, dan jika mengeluarkan mendapat pahala, ya, hukum wajib. Zakat itu termasuk rukun Islam yang ketiga. Perintah zakat ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 19. Ayatnya sudah Bu Guru tampilkan. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Nah, dari arti Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 19 di situ jelas ya bahwa harta yang kita miliki itu bukan 100% milik kita, tapi ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Zakat itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini zakat yang berupa bahan makanan pokok. Ini biasanya dilaksanakan pada saat kita bulan Ramadan itu ya. Yang kedua itu adalah zakat mal. Zakat mal itu zakat harta benda yang dimiliki yang telah mencapai nisab. Di sini juga nanti akan ada ketentuannya, apa saja yang harus dizakati, berapa ukurannya. Nah, untuk dua zakat ini, pada pertemuan yang akan datang, akan kita bahas lebih detail. Jadi, pada pertemuan kali ini, Bu Guru belum menjelaskan tentang zakat fitrah, syaratnya apa, kapan harus membayar, dan lain-lain. Begitu juga dengan zakat mal. Belum dijelaskan pada pertemuan ini, akan kita bahas tuntas di pertemuan yang akan datang. Baik, dari zakat-zakat tersebut, siapa saja yang berhak menerima? Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa penerima zakat itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, siapa saja yang berhak menerima zakat? Orang yang berhak menerima zakat itu adalah ada 8 golongan, ya. Yang pertama itu adalah fakir. Siapa orang fakir itu? Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan tetap. Di sini dia tidak mempunyai, ya. Yang kedua itu adalah miskin. Siapa yang dikatakan orang miskin? Miskin adalah orang yang mempunyai harta. Bedanya, tolong dipahami perbedaan antara fakir dan miskin. Kalau fakir itu tidak mempunyai harta. Kalau miskin, di sini orangnya itu punya harta.
punya penghasilan, cuma tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Silakan dibaca, tolong untuk bisa membedakan antara fakir dan miskin. Jika masih belum paham, bisa menghubungi Bu Guru ya. Yang ketiga, yaitu amil. Amil adalah panitia atau pengurus zakat. Nah, di sini kalian mengumpulkan zakat itu kepada amil. Nah, nanti juga zakat yang telah kalian kumpulkan akan didistribusikan ya kepada yang berhak, itu juga oleh amil. Yang keempat, yaitu mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Yang kelima, yaitu rikob. Rikob adalah budak yang telah dijanjikan merdeka oleh tuannya jika sanggup membayar dengan tebusan sejumlah uang. Bu Guru tidak paham untuk masa sekarang masih ada budak atau tidak, tapi pada zaman dulu itu diceritakan bahwa banyak orang yang memang menjadi budak. Budak itu tidak sama dengan pembantu. Kalau pembantu itu bekerja, dibayar. Tapi kalau budak itu dulu kerja suruh bantu-bantu orang tapi tidak dibayar. Yang keenam yaitu horim. Horim itu adalah orang yang tidak sanggup membayar hutang. Ya, horim adalah orang yang tidak sanggup membayar hutang. Nah, hutangnya itu buat apa? Kenapa orang itu berhutang? Nah, hutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketujuh yaitu fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, tetapi tidak mendapat upah atau gaji untuk kepentingan di jalan Allah. Yang kedelapan, yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik, dan dia itu kehabisan bekal. Baik, cukup sekian dulu materi yang Bu Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan dicatat, jangan lupa di buku PAI catatanmu. Pertemuan yang akan datang akan kita kupas tentang apa itu zakat fitrah, syaratnya, waktu pelaksanaannya, dan juga zakat mal. Itu juga nanti akan Bu Guru ajari bagaimana cara menghitung dan lain-lain ya. Materi pertemuan yang akan datang cukup padat. Kalian bisa mencari referensi terlebih dahulu boleh sebelum mendengar penjelasan dari Bu Guru di pertemuan yang akan datang. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan dapat menghubungi Bu Guru. Sampai detik ini belum ada tugas yang harus dikirim. Tidak perlu untuk bertanya tentang tugasnya apa. Bisa dipahami? Oh baik, Bu Guru tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.